Yuk kita simak videonya. Sebelum kita membahas sejarah sastra Indonesia, kita harus tahu dulu nih, apa sih yang disebut dengan sastra Indonesia? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita memiliki dua pengertian sastra Indonesia. Pengertian yang pertama yaitu sastra Indonesia merupakan sastra daerah yang berkembang di Indonesia. Indonesia memiliki banyak sekali ragam bahasa daerah yang dimilikinya. Contohnya seperti bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Betawi, dan lain-lain. Bahasa daerah inilah yang memiliki sastra daerahnya sendiri. Oleh karena itu disebut dengan sastra klasik Indonesia. Sastra daerah ini berkembang sebelum zaman modern atau sebelum abad 19. Nah, untuk pengertian sastra Indonesia yang kedua yaitu sastra Indonesia berarti sastra yang berbahasa Indonesia. Tentu sudah tidak aneh terdengar kalau sastra Indonesia terdiri dari puisi, prosa, dan drama. Nah, sastra inilah yang disebut dengan sastra yang berbahasa Indonesia. Sejarah sastra yang berbahasa Indonesia ini berkembang pada awal abad ke-20. Disinilah terjadinya periodisasi sejarah sastra Indonesia yang dimulai pada angkatan 20 atau disebut dengan angkatan Balai Pustaka. Angkatan ini lahir pada tahun 1920-an dan disebut angkatan Balai Pustaka karena pada saat itu penerbit yang paling banyak menerbitkan ialah Balai Pustaka. Didirikan pada tahun 1917 oleh Dr. Ringkes. Karya yang paling terkenal pada masa itu ialah Siti Nurbaya karya Marah Rusli. Kemudian pada angkatan 30-an disebut dengan Angkatan Pujangga Baru. Angkatan ini lahir sekitar tahun 1933 sampai 1942. Disebut Angkatan Pujangga Baru karena pada masa itu majalah sastra yang sangat terkenal ialah majalah Pujangga Baru. Karya sastra angkatan ini lebih bersifat dinamis, individualistis, dan tidak terikat tradisi. Kemudian pada angkatan 45 atau disebut dengan angkatan pembebasan atau angkatan Chairil Anwar. Mengapa disebut angkatan Chairil Anwar? Karena pada masa itu Chairil Anwar sangat besar jasanya terhadap angkatan ini. Karya-karya sastra yang lahir pada angkatan ini sangat berbeda dengan angkatan-angkatan sebelumnya. Karya sastra yang lahir pada masa ini memiliki ciri-ciri antara lain yaitu adalah bebas, individualistis, universalistis, realistik, dan futuristik. Kemudian pada angkatan 50-an atau disebut angkatan 55. Angkatan 50-an pertama kali dilontarkan oleh W.S. Rendra pada akhir 1953. Dikemukakan pula oleh Nugroho Noto Susanto pada Simposium Sastra tahun 1960. Sikap budaya angkatan 50-an merupakan sintesis dari dua sikap ekstrim mengenai konsep kebudayaan Indonesia. Pertama, kebudayaan Indonesia ialah puncak kebudayaan daerah. Dan yang kedua, kebudayaan Indonesia ialah mendunia dan menafikan kebudayaan daerah. Para sastrawan angkatan 50-an antara lain ada Ajib Rosidi, A.A. Nafis, W.S. Rendra, dan Akhadiat Kak Miharja. Kemudian pada angkatan 66, nama angkatan ini diberikan oleh H.B. Jesin. Angkatan ini muncul pada saat keadaan politik Indonesia sedang kacau karena adanya gerakan teror dari PKI atau disebut dengan G30S PKI. Karya sastra yang lahir pada angkatan ini lebih banyak bersifat protes terhadap keadaan yang kacau pada masa itu.
Beberapa karya sastra yang lahir pada angkatan ini ialah kumpulan puisi oleh Taufik Ismail yang berjudul Tirani, drama karya Motinggo Bushe dengan judul Malam Jahanam, dan lain-lain. Kemudian pada angkatan 70-an, sastra yang lahir pada angkatan 70-an ini merupakan sastra kontemporer. Sekitar tahun 70-an, muncul karya sastra yang lain daripada karya yang telah ada sebelumnya. Kebanyakan isinya tidak menekankan pada makna kata. Kemunculan karya sastra ini dipelopori oleh Sutaji Kazem Bahri dalam genre puisi dan Iwan Simatupang dalam genre prosa dengan novelnya yang terkenal yang berjudul Merahnya Si Merah. Kemudian pada angkatan 80-an, karya sastra di Indonesia pada kurun waktu setelah 1980 ditandai dengan banyaknya roman percintaan. Dengan sastrawan wanita yang menonjol pada masa itu yaitu Marga T. Majalah Horizon tidak ada lagi. Karya sastra Indonesia pada masa angkatan ini tersebar luas di berbagai majalah dan penerbitan umum. Beberapa sastrawan yang dapat mewakili angkatan dekade 80-an ini antara lain adalah Pramudia Anantatur, Budi Dharma, Y.B. Mangunwijaya, dan Ahmad Tohari. Nah, kalian sudah tidak aneh kan dengan buku-buku karya Pramudia Anantatur? Seperti Bumi Manusia yang hingga kini masih terkenal dan bahkan sudah difilmkan. Nah, Pramudia Anantatur ini sudah ada sejak angkatan 80-an. Kemudian kita beralih ke angkatan reformasi atau angkatan 2000. Kelahiran angkatan ini diawali sejak era zaman reformasi, yakni akhir tahun 90-an. Angkatan ini ditandai dengan pengungkapan yang terus terang tanpa basa-basi, lebih berani, tidak konvensional, menebus batas bangsa dan negara. Sastrawan angkatan ini antaranya Ayu Utami, Dewi Lestari, Jenar Maesa Ayu, Andrea Hirata, Seno Gumira Aji Dharma, dan lain-lain. Kemudian, untuk karya-karya sastra yang lahir pada masa ini disebut dengan cyber sastra. Mengapa? Karena pada masa ini banyak sekali yang menerbitkan buku di internet, atau kita sering sebut dengan e-book. Dan banyak juga puisi yang dimusikalisasikan, sehingga semakin cepat populer. Nah, seperti itu teman-teman materi mengenai sejarah sastra Indonesia. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.